Jarak itu bukan lagi tentang kilometer, tetapi intensitas komunikasi. Bener juga. Kita pernah satu rumah dengan istri, tapi kita tahu bahwa kita sedang berjarak. Itu dia, Bang. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay. Aku seneng banget hari ini, Bu. Kenapa? Enggak lebay, tapi kan kebanyakan dari yang udah pernah di podcastku satunya, bahwa ya kalau ada promo film tuh ke kita gitu, bahwa ini mau promo nih, yuk kita ngobrol yuk untuk bisa bikin apa. Tapi kali ini sebelum filmnya datang, karena aku udah penasaran lihat trailernya dan kebetulan kenal sama apa ya yang punya cerita, ya udah japri aja langsung. Dan wah kaget banget. Sangat-sangat responsif, cepat banget dari Wakatobi langsung ini. Betul, persis. Dari Wakatobi, Bang, nih aku yang nyari abang untuk pengen tahu tentang filmnya. Siap, terima kasih juga undangannya. Saya sudah beberapa kali nonton ini. Oh iya. Babu, Nonton Babu. Ini nonton Babu nih. Dan memang setelah kayak 1 tahun lebih jadi ayah ini, memang antara ayah dan Babu ini dekat ya. Gitu ya. Iya, kita makanya kenapa namanya Babu, karena kadang-kadang orang tua ya kayak Babu ya. Kita yang beri makan, kita yang diperintah, maksudnya kayak iya. Babu. Tapi anak udah 1 tahun ya? 1 tahun lebih. Itu tadi saya tidak tahu lebih berapa tuh. Kalau ibu-ibu kan tahu sampai minggu berapa gitu 200 ya. minggu, 3 hari, 8 jam. Hafal 7 gitu menit. Udah. Aku tuh ngefans banget sama lagu-lagunya Bang Raim. Jadi Aryo cerita tuh waktu habis syuting podcast yang sebelumnya, terus dia bilang, "Tadi ada ini loh Raim Laude." Aku di situ masih siapa nih? Terus gak taunya aku tanya-tanya sama timku, katanya mereka dengerin dari TikTok. Itu dia sempat merajai TikTok. Wah itu kan hits banget Bu gitu dari TikTok gitu. Terus aku dengerin dong. Suka banget. Jadi sampai hari ini aku selalu dengerin lagunya yang Lesung Pipi sama yang Komang. Dua itu. Betul. Lesung Pipi lagi naik-naiknya tuh. Oh gitu. Iya. Jadi Komang ini akhirnya jadi sebuah film. Akhirnya mau difilmkan. Ya mau tepatnya. difilmkan. Sudah difilmkan, tinggal tayang. Sudah difilmkan. Kemarin kita nonton kayak draft 1, draft 2. Bagus, oke. Semua happy, terutama yang bermodal. Ya, jadi ini filmnya berdasarkan kisah nyata. Iya, berdasarkan kisah nyata plus logika film. I see. Ya, tidak bisa juga kita bilang 100% kisah nyata, karena ya ada kayak pattern apa pola. Ada pola-pola logika film yang ya itu ya harus kita penyelesaian adjustment sedikit. Nggak mungkin juga kisah nyata karena kan berbulan-bulan bertahun-tahun itu ya hubungannya ya. Kalau orang tanya bagaimana penulisan skripnya, dari tahun 94 itu saya lahir di Wakatobi, ditulis skripnya. Iya, panjang perjalanannya. Itu adalah cerita tentang Bang Raim dan istri yang itu berliku-liku ya, karena memang di kota berbeda. Betul. Satu dari Wakatobi. Betul, satu orang Bali transmigran. Sempat ke Jakarta dulu. Jakarta LDR, rock and roll. Iya, ini cerita dikit ya. Kami berdua tuh hasil hubungan gagal LDR. Iya, aku 9 tahun loh pacaran LDR, terus gagal. Dengan yang sebelumnya. Betul. Dan saya juga LDR-nya tuh 6 tahun kalau nggak salah. Gagal juga. Bang Raim berapa lama berarti? Lumayan 5-6 tahun juga, lumayan. Tapi berhasil. 5-6 tahun. Iya, apa tuh resepnya? Kemarin itu saya sempat kasih mantra ke istri sebelum. Maaf hidup denganku menyebalkan, penuh curiga dan melelahkan. Ada hidup yang akan lebih menyebalkan adalah hari-harimu tidak ada sayanya. Wah, luar biasa. Mantranya itu. Wah, oke. Aku tuh hitungan LDR kemarin nih, soalnya banyak pendengarnya Parent Talk tuh yang nanya kalau sekarang tuh bukan cuma LDR kan, LDM, long distance marriage. Jadi pernikahan yang jarak jauh. Allahu Akbar. Kalau Bang Raim, tapi istri selalu ikut. Harus selalu ikut. Kalau sudah menikah harus selalu LDM, ikut. udah nggak Kemarin LDR, saya baru coba itu LDM 1 bulan. Terus saya pikir kayak, dan berhasil 3 hari pertama. 3 hari pertama dari 1 bulan. Yo guys, 10%-nya berhasil. Mana nih? PS.
Ternyata. Habis itu hari keempat, udah kangen, udah susah. Akhirnya saya pulang Sulawesi termasuk juga menuai rindu juga kemarin. Ke ibu ya? Ke ibu dan ke istri juga. LDR kemarin saya 1 bulan. Oh sorry, istri Jakarta. LDM, sorry. Ya. Kan waktu Januari saya itu awal-awal ke Jakarta sendiri. Istri jaga rumah di Sulawesi, kami lagi bangun rumah. Oh iya. 1 bulan ya. 1 bulan jarak jauh. Tidak kuat langsung balik. Tapi kalau kembali ke masa pacaran, nah itu bisa tuh LDR. Bisa karena saya selalu bilang kepada istriku juga, kita tidak sedang, misalkan kalau ada senyuman lain, saya bilang kalau ada senyuman lain yang sedang saya sapa atau ada senyuman lain yang sedang kau sapa, kau tidak sedang selingkuh, kita hanya sedang seleksi. Ya, saya bilang ke Komang waktu LDR ini, saya bilang kalau ada, tidak boleh saya bukan orang yang paling kau sayang nanti. Kalau ada orang yang lebih daripada saya, ambil itu. Karena saya juga tidak mau bangun pagi sama orang yang ada sekian persen saya tidak sayang. Wah, ya bener banget sih. Iya. Bang Raim kok puitis banget, setiap hari kayak gitu ke istri. Saya baru bangun ini. Apa tadi? Baru bangun aja udah puitis. Gimana hari-hari ya? Iya, saya bilang ke dia, kita tidak sedang selingkuh, kita hanya sedang seleksi. Begitu. Tapi itu jadi berbeda banget di saat sudah menikah. Sudah menikah ternyata the whole new world. Dunia yang sangat naik karpet terbang gitu ya. Jadi memang dalam rangka menyeramkan ya, bukan bukan menyenangkan kan. Kalau kita pacaran itu kan kita bersama dengan orang yang memenuhi fantasi cantik, fantasi wangi yang kita inginkan hari-hari. Istri kita pacar kita waktu itu berdandan seperti yang terbaik versi dia begitu. Dia pakai parfum yang mencolok, dia pakai gaya rambut yang kita suka. Pas pernikahan kan tidak seperti lebih apa adanya. Iya, betul. Bahkan kalau marah-marah ya keluarnya di saat pernikahan itu lebih mana tapi Bang pada saat ternyata nikah apa pacaran? Pernikahan lebih menyenangkan ya. Dan ketakutan terbesar kita waktu menikah itu adalah bosan lihat wajah yang sama itu. Saya juga takut juga. Itulah yang membuat LDR-nya lama, seleksinya sok-sok terlalu lama. Saya takut juga. Ternyata bahagia di-upgrade sama Tuhan. Kita habis berapa tahun sudah mulai bosan, ada anak pertama. Di-upgrade bahagianya. Anak pertama lahir, saya tambah sayang sama istri. Bukan hanya saya tambah sayang sama istri, saya tambah sayang kepada neneknya anakku, kepada mamaku. Anehnya ini anak kita bawa bahagia berlapis-lapis. Anak hadir, saya tambah sayang sama istri, saya tambah sayang sama mamaku. Oh gitu. Jadi kayak mulai merasakan jadi orang tua nih. Ternyata dia dulu mamaku jam 2 pagi ini yang saya lakukan. Pengorbanannya mamamu ya. Bahagia di-upgrade ternyata. Jadi ketakutan kita bosan sama orang pertama memang kau yang tidak asik satu. Atau Tuhan akan jawab, di-upgrade nanti bahagiamu, tenang. Itu dia guys. Ya benar sih ya, kita emang dalam pernikahan tuh ada tahap-tahap kayak naik kelasnya. Atau tergantung orang lihatnya gimana. Dia bisa naik kelas atau naik cobaannya. Bisa aja gitu. Punya anak pertama, anak kedua, nanti ada kita bangun rumah, itu juga suatu perjalanan yang bisa bikin menyenangkan ya. Bisa menyenangkan tapi juga bisa bikin masalah juga gitu. Tapi balik lagi ke LDR tuh, LDR katanya adalah putus yang tertunda. Wah, dilama-lamain aja nih putusnya nih, padahal udah nggak cocok. Nah itu yang kita alamin sih ya. Tapi ini yang contoh berhasil, ini yang contoh pakai putus nyambung nggak Bang? Kita jelaskan dulu LDR tipis-tipis. Monggo. LDR long distance relationship. Jadi ada salah konsep sekarang. Atau perubahan makna terhadap jarak. Zaman dulu tuh jarak itu adalah bentangan kilometer yang memisahkan kita dengan dia yang kamu suka. Zaman dulu. Zaman dulu. Saya di Sulawesi, istri di Bali misalnya. Itu zaman dulu. Sekarang zaman berubah, definisi juga berkembang. Jarak itu bukan lagi tentang kilometer, tetapi intensitas komunikasi. Bener juga. Kita pernah satu rumah dengan istri, tapi kita tahu bahwa kita sedang berjarak. Itu dia Bang. Itu dia. Iya ya. Jadi sebenarnya aku ingat banget zaman dulu LDR. Itu dia Bang. Nelpon aja susah. Karena mahal salah satunya. Betul, waktu itu nelpon mahal. Aku nelpon tuh kayak harus
beli kartu telepon zaman dulu gitu. Terus kalau misalnya akhirnya bablas ya, apalagi lagi berantem ya, tambah mahal lagi. Tambah lagi kartu teleponnya, tambah lagi karena emosi aja. Tapi sekarang ya kuota cari wifi aja gitu ya. FaceTime setiap saat. Iya, tapi aku juga mengerti dari pihak sisi satunya bahwa kalau misalnya ada suami istri yang mungkin serasa LDR padahal bersebelahan gitu. Betul. Saya rasa itu kadang-kadang kita butuh juga jarak dalam rumah tangga ya. Kayak kemarin itu kan yang terberat menjadi kepala rumah tangga itu. Saya tidak tahu kalau di dunia modern seperti sekarang, tapi untuk kami yang tradisional memang posisi kepala rumah tangga itu buat saya yang laki-laki tuh. Saya tidak mengutuk pilihan hidupnya kalian, hidup bermodern, karena kita bicara begini saja ada lawannya coy. Setiap detik kita harus minta maaf. Ada salahnya pasti kita. Iya, tapi yang untuk kami yang keluarga tradisional ini, dan istri saya juga setuju di rumah yang berat sebagai kepala rumah tangga itu bukan cari nafkahnya ternyata, apa dong? tapi mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil melibatkan seluruh orang yang sayang di sekitar kita dan melibatkan konsekuensi yang lain. Setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Nah ini yang kita tidak suka nih. Memilah-milah konsekuensinya mana yang paling ringan buat kita itu sangat berat menurut saya. Nah kemarin keputusan yang unik kita ambil itu kita coba LDM dulu. Itu tadi. Dan ternyata betul kadang-kadang kita butuh juga sih berjarak dipaksa tadi itu. Jadi kayak saya selalu bilang jarak itu kalau diisi dengan percaya, dia adalah buih-buih dari rindu katanya. Jarak kalau diisi dengan percaya, ibu kandung dari rindu yang hangat. Jarak kalau diisi dengan curiga, jarak diisi dengan rindu. Jadi ada dua. Kebetulan jarak yang kami lakukan kemarin itu sungguh diisi dengan percaya dan juga rindu yang sangat tebal. Akhirnya pas berjumpa, wah itu betul-betul momen yang saya tidak akan pernah lupa. Saya masih ingat persis wajah anak saya, dia lambaikan tangan, dia lihat saya keluar dari mobil. Saya bilang ya Allah. Itu anak masih kecil. Padahal itu anak masih kecil. Walaupun saya dipanggil Om sih sama anak karena kerja terus di luar kota. Om, sini. Yuk rock and roll yuk. Sudah datang ya, habis manggung ya, Om. Yo. Saya sudah pintar jalan ini katanya. Mana hadirmu? Iya. Tapi emang aku dari ini kan soalnya cowok-cowok nih, bapak-bapak ya. Silakan ibu-ibu. Ini kan kayak butuh jarak kan sesekali kan katanya. Kalau deket terus mungkin ada percikan-percikan ya kan. Nah, kalau aku juga sebenarnya butuh tuh waktu yang sendiri. Terus kayak mungkin kalau Bang Raim mungkin manggung ya. Kalau aku kan nggak ada manggungnya, keluar kota gitu nggak ada. Tapi harus kita manggung-manggungin. Jadi kemarin tuh pertama kalinya mungkin aku pergi nggak bawa anak-anak, nggak sama Aryo, buat nonton tenis. Me time lah kita keluar sendiri. Itu aja tuh buatku kayak wow, seneng banget, kayak hidup kembali, kayak rasanya kayak muda kembali. Kan kita nggak bawa anak-anak. Biasanya selama ini kalau pergi-pergi pasti istri juga ngerasain. Kalau pindah-pindah tempat, bawaan buat anak tuh banyak banget, bajunya, makanannya, ininya, semua dipikirin banyak banget. Begitu pergi sendiri, aduh enak banget rasanya. Gue nggak perlu mikirin bawa bajunya anak, abis ini harus makan apa, harus mandi, harus apa tuh nggak ada, to-do listnya tuh nggak ada. Secara budget juga enak ya. Iya, bebas buat kita nggak harus doang. beli buat anak, nggak harus nggak harus makan siapin gitu. nak ninungnya banyak banget soalnya. Jadi begitu aku tinggal, kayaknya Aryo yang kehilangan. Ya gak sih? Kamu kehilangan gak sih? Padahal cuma 5 hari loh. 5 hari ya? Cuma 5 hari. Cuma 5 hari loh aku. Saya gimana? Apa yang kamu rasain pas aku gak ada 5 hari? Soalnya gak ada yang ngurus anak. Dia salah. Nggak. Kita kan aku tahu dia butuh waktu untuk sendiri. Setiap orang pasti punya, walaupun sudah menikah, butuh waktu untuk dengan anak jadi full, diri sendiri atau berdua aja atau sendiri, bahkan gantian suami dan istri boleh sendiri masing-masing. Bagi aku sering banget sendiri setiap pagi, bangun duluan jam 4 untuk main game, olahraga atau apa, itu udah waktu sendiriku. Tapi dia tuh jarang mikirin dirinya sendiri. Nomor 1 pasti anak-anak, nomor 2 kerjaan, baru mikirin aku gitu. Aku nomor 3, iya kan tuh, iya lagi. Iya. Jadi sekalinya ditinggal, lumayan lama juga nih ya. 5 hari loh, gak lama. 5 hari ya. Ya kangen-kangen enggak sebenarnya, karena ada anak-anak. Jadi maksudnya aku ngelihat banyak
tentang istriku di anakku. Itu dia. Jadi kayak ada kalau mungkin kita belum punya anak pasti sulit. Ya? Jauh lebih sulit pasti. Gitu ya? Iya. Tapi beda banget nih kalau soalnya aku ditanyainnya juga udah banyak sama anak-anak sama kayak kamu ada di sini. Bener. Kayak misalnya kalau ada kamu di kalau misalnya kamu pergi nih keluar kota gitu ya, kerja gitu. Nah, kan lebih sering Aryo yang ninggalin kita di rumah gitu. Jadi buatku udah terbiasa nih ditinggal Aryo 4 hari, 5 hari, seminggu tuh udah biasa aja. Tapi begitu si ibunya ini yang biasanya selalu hadir rumah, terus nggak ada, nah terjadilah kekeosan ya kan. Salah jam jemput anak, jadwal les berantakan, yang gitu terjadi tuh. Benar sekali guys. Tapi nggak apa-apa lah bang, teknis aja itulah. Ibu itu kayak ini professional mother tuh. Mereka dia tahu persis anak batuk harus apa kebutuhannya tuh. Dia gatal langsung di analisis tuh. Rasanya walaupun bapak itu kepala keluarga, tapi kalau udah soal kayak gitu nyerah kita. Udah tanya ibu aja bapak udah. Bapak tolong. Iya. Saya itu pengen jadi ambil peranannya, tapi sekali lagi ini di rumah tanggaku dan berfungsi ya. Kau terserah mau. Aduh, hidup di dunia 2025 begini sulit ya. Saya pengen juga kayak ambil bagian dari kayak saya coba tuh nyapu, dan memang kita tidak becus memang. Mau coba masak. Iya. Saya selesai nyapu nih. Selesai. Saya kira ratingku sebagai suami naik lagi tuh. Tiba-tiba selesai saya nyapu, 5 menit kemudian istri saya nyapu dan masih ada debu. Maksudku dari mana ini debu? Dia tabur apa? Sebenarnya kayak perasaan saya udah nyapu ya. Cuma segini loh. Masih hotel. Istri saya ya Allah. Terus dia apa? Dia gimana? Marah begitu lah. Dan kita selalu dimarahi saat kita berusaha menjadi pahlawan itu. Kita pikir itu kita udah mendapatkan kredit. Betul. Wah ganteng banget nih suami nih, udah bisa seksi banget nih, bisa ngurus anak, bisa ini. Ternyata salah terus. Masih ada debu dari mana sih ini? Atau sekotor ini rumah kita atau bagaimana sih? Iya. Kemarin saya bunda mana ini celana pendekku, saya mau lari-lari. Biasa kalau celana pendek kan biasa cari yang standby kotor tuh biar dicuci lagi. Kan bayangkan kita kepunyaan kita sendiri saja kita tidak tahu tuh. Itu satu tuh. Mana celana pendekku? Oh iya saya taruh di basket apa namanya? Keranjang cucian. Di keranjang. Oke, saya jalan 5 meter. Anjir, harus saya balik lagi. Keranjang di mana nih? Maksudnya keranjang di mana sih? Saya tidak boleh. Saya harus cari keranjang. Tidak, kita bahkan kepunyaan kita sendiri kita tidak. Kita nyerah udah. Nggak tahu di mana. Makanya kalau orang-orang berpikir jangan biarkan istrimu yang menyapu, itu bukan karena istri kita babu ya, bukan. Karena kita laki-laki tidak becus jaga rumah. Udah, biarkan saja. Tidak becus. Kau pernah menyetrika sendiri? Tidak, saya pernah nih. Terus menyetrika yang pakai musik klasik, yang presisi begitu. Istri saya kan 2 detik lebih rapi dia daripada saya. Apa bedanya sih sebenarnya? Dari mana sih? Emang ya udahlah, dalam hal itu kita tidak becus, kita terima aja lah ya. Memang mungkin benar, itu juga kejadian di Aryo soalnya. Setiap pagi dia ada usaha sih, kayak anak-anak habis mandi terus mau berangkat sekolah, disisirin kan rambutnya sama Aryo. Tapi habis itu aku benerin belahannya kurang lurus. Jadi aku yang sisirin lagi. Anaknya aja nggak komplain. Kan bingung kan. Tapi kan kasihan kalau dia ke sekolah rambutnya berantakan belahannya. Tapi yang lihat di sekolah bukan kamu. Iya, tapi kan orang lain kan biar lebih enak lihat belahannya rapi. Aduh. Betul, ibu tuh sebenarnya. Iya. Makanya saya, sudahlah. Ini pendapat tadi bahaya tadi. Makanya mungkin ini LDR dan LDM beda buat Bang Raim mungkin. Betul. Kalau LDM itu kita ternyata rindunya lebih tebal. Kalau LDR dulu waktu pacaran kita adventure-nya lebih besar. Benar. Kita keluar kota, yuk makanan apa nih? Yuk meeting some people misalkan betul. Apa experience baru. Sekarang saya kalau kerja pas LDM video call kayak video call lihat anak begitu lihat. Kau pernah rajin
nonton galeri anakmu tidak kayak waktu kecilnya di slide-slide itu saya hidup itu kalau LDM yuk kasihan anakku ini tumbuh tanpa ayah, kenapa saya kerja gini untuk apa sih? Untuk apa sih? Kita sudah kaya loh, masih untuk apa nih? Kenapa saya di Ambon sih? Kemarin saya baru dari Ambon 3 hari sialan. Asli, saya cari apa sih dalam hidup ini sih kayak begitu tuh. Ya, itu jadi kita lebih mengerti mungkin ya kalau parents di rumah itu kenapa LDM lebih susah. Iya, benar. Banyak juga parents yang dari parent talk itu kayak melihat ini suaminya harus kerja di luar, terus istri di Jakarta atau di Indonesia gitu. Itu yang modern kan upgrade kehidupannya. Atau kita bisa kasih tips untuk yang LDM. Untuk LDM ya harus itu kan kita sudah tahu jarak tadi adalah intensitas komunikasi toh. Betul. Saya memang berjarak secara kilometer dan istriku bulan lalu Januari, tapi setiap detik saya berkomunikasi lewat telepon tuh itu berarti saya tidak sedang berjarak tuh. Istri saya juga kalau saya kerja tolong live lokasi. Maksudku sudahlah. Sudah toh maksudnya saya setiap pap itu. Terus live location mungkin dia mau nyamper bang, mungkin dia mau nyamper. Maksudku gitu. kau kan di Sulawesi, saya lagi di mana Menteng ini lagi kerja tuh. Pub, jadi di galeri handphone istri saya itu ada pubnya saya selfie di setiap kota di seluruh Indonesia. Ada pub lagi di Ambon. Terus kalau chat nggak dibalas berapa menit ngambek ya. Dan aku lihat postingan Bang Raim tuh yang betul, yang baru bangun. Jeda berapa menit doang ya. betul. Gimana tuh? Jadi dosa terbesar suami itu adalah ketika kita tidur lupa balas chat istri. Waduh. Atau Cilaka sebelum itu dosa terbesar kita. Saya pernah bangun pagi tuh. Bangun pagi saya lihat chatnya istriku, dia sudah bercakap dengan dirinya sendiri. What the? Sudah monolog dia. Dia bercakap dengan dirinya, dia jawab sendiri, dia selesaikan masalahnya, coy. Memang istri kita kayak monster apa bagaimana ini, Bang? Istri saya, di mana? Sudah tidur, kenapa tidak tidak balas? Dia jawab lagi, kok tidak balas WA aku ya? Okay. Di bawahnya, sudah pasti kamu sudah tidur itu. Dia selesaikan masalah ini tadi. Saya tidur, mampu saya. Dia selesaikan masalah di bawah. Kamu tidak peduli anak kita. Coba anjir, sudah seanu itu. Sampai di ujung chat ini, maafkan saya ya. Kita tidak bertengkar. Kau bertengkar dengan diri. Istri kita ya Allah sudah istri kita menyelesaikan masalahnya sendiri tuh. Istri kita. Ini lucu. Ini tadi terbesar kita. Benar. Perbedaan kita tadi mungkin kita nggak kuat waktu LDR. Nah, tapi kayak gitu-gitu terjadi soalnya. Tapi aku mau ngomong yang satu hal yang kita sama. Jadi kan aku pernah menikah sebelumnya dan bercerai. Nah di pernikahan itu aku di saat menikah tuh bahkan di saat sudah menikah itu hampir nggak pernah share kehidupan pribadi dengan istriku. Nah, tapi sekarang pernikahan berikutnya share aja bahkan share mulu. Mungkin orang udah capek ngelihatnya. Nah, Bang Raim benerin aku ya kalau salah ya. Waktu pacaran nggak sebanyak sharing di sosial media betul dibanding dengan sudah menikah. Sekarang tuh banyak dan terlihat happy sekali dengan tulus gitu. Bener nggak bedanya bahwa aku bilang mungkin yang dulu tidak bahagia sekarang lebih bahagia, bukan tidak bahagia ya, yang sekarang lebih bahagia sehingga lebih pengen berbagi, atau kita beda alasan nih? Betul. Kemarin itu bedanya antara motivasi dengan inspirasi itu ternyata saya baru sadar ini. Motivasi itu dari kita, memotivasi kitanya yang, guys, ini guys, dari kita untuk ke objek ke orang tertentu. Kalau inspirasi dari mereka. Dari mereka yang ambil. Nah ini yang saya coba lakukan sekarang. Saya capek menyuruh orang di sekitarku karena kita pengen menjadi fixer kalau di buku itu laki-laki kan fixer tuh. Lampu rusak laki-laki fixer. Kita pengen ada yang di lingkungan layar 1 layar 2 kita aneh, kita pengen fixer. Tapi kadang-kadang mereka tidak percaya dengan bicara kita, jadi capek menjadi orang itu. Sekarang saya pengen jadi yang kemarin motivator, memotivasi, sekarang menginspirasi. Jadi apapun yang
kayak yang saya share sekarang itu maunya ada nilai itunya, maunya ada nilai itu, bukan hanya bukan sekedar hey guys happy, saya happy, saya di desa happy, kamu di kota, tidak, bukan dalam rangka itu saja saya. Ini kan di sosial media tuh jadi banyak bahan seperti couple goals atau itu dia Bang. Nah, itu juga jadi masalah di beberapa couples di luar sana bahwa kayak ini kenapa ya pasanganku nggak pernah share tentang aku di sosial mediaku? Apakah dia nggak happy? Apakah itu? Kalau kamu dari sisi ibu-ibu, gimana pasanganmu nggak share sama sekali tentang dirimu di sosial media, tapi dia share banyak hal tentang hobinya, main sama temennya, kerjaannya. Perasaanmu gimana coba? Insecure. Soalnya kebayang, dia nggak pengen kelihatan udah laku banget nih, punya istri gitu nggak sih? 9 tahun guys kalian. 10. Berapa? Kita sekarang nikah 13. Teman jalan 13. Masih ada insecure tadi. Lanjut. Karena aku share. Kalau dia share banget soalnya. Ya, pasangan di luar sana bisa aja kan. Okay, gitu. Iya, kalau digituin kerasanya insecure. Kok kayaknya dia nggak pede ya punya istri kayak gue ya. Emang gue kurang cakep, gue kurang apa nih. Oke. Gitu, nah baiknya gimana sih kita berbagi di sosial media tentang kita dan hubungan kita? Kan ada ruang-ruangnya juga tuh. Ya, mana yang privacy, mana yang bukan. Orang sebut sosial media itu adalah wajah kita yang paling kita edit toh. Oke. Sudah itu saja dulu definisinya. Sosial media wajah kita. Saya dengan Komang sebenarnya itu yang sebab kau terlalu indah dari sekedar kata itu kan waktu saya pacaran ya. Kayak sekarang kita tahu bahwa kita paling tahu istri kita. Dan keluhan kita kepada istri itu juga yang dia keluhkan. Kayak aroma rongga mulut di pagi hari kan. Saya pikir itu keluhan saya ke istri. Tapi istri juga. Saya bilang, sorry. Saya nggak boleh deket-deket kalau belum gosok gigi tuh. Ternyata kita sama coy. Ternyata Iya, jadi memang harus ada ruang-ruang privasi juga. Dan barusan nih saya dengar ceramahnya Pak Anies Baswedan. Saya lupa lah, tapi intinya salah satu paradoks kesuksesan adalah semakin sukses kan privasi semakin itu. Jadi seperti kayak kita ini kasih kabar kesuksesan kita kepada dunia hanya untuk di masa depan kita tidak nyaman dengan diri kita nanti. Kayak nongkrong di mana-mana, semua orang harus berfoto, harus berinteraksi. Kadang kita juga pengen punya ruang-ruang coy, saya lagi gendong anak ini maksudnya. Iya. Kenapa harus foto terus sih kayak dan berfoto kok cuma taruh saya di Instastory juga maksudnya apa bedanya saya dengan kopi yang ini di pagi hari 20 jam hilang, kenapa kayak harus tapi kalau ada orang Bang saya suka ini dia mulai dari percakapan itu kita lebih dianggap manusia bukan kayak patung objek wisata begitu. Jadi kalau saya tipsnya pasangan sendiri yang tahu itu mana ruang-ruang privasi, mana ruang-ruang. Ya. Mungkin kalau aku tuh share tuh biasanya cek dulu ke Nucha gitu. Aku mau share ini, menurutmu gimana segala macam aku share. Dia suka ada bikin pagar-pagarnya yang nggak bisa di-share tuh yang mana ke publik. Contoh misalnya alamat rumah, nomor mobil, nomor plat mobil yang gitu-gitu. Pokoknya yang terlalu kelihatan apa NIK, NIK, masih siapa juga yang NPWP gitu. Foto KTP-nya. Memang pokoknya itu tidak perlu punya istri sih. Kayaknya kita harus edit sendiri deh kayak plat mobil. Masih ada kok yang share, masih ada. Iya, masih ada yang share kayak gitu-gituan. Tapi Bang tadi menarik deh. Aku balik lagi ya ke yang awal. Tadi kan Abang sempat bilang kalau waktu punya anak itu rasanya upgrade kebahagiaan, bukan cuma upgrade sayang sama istrinya, tapi sayang ke neneknya. Nah, Bang Raim ini kan kalau aku juga dengar dari ceritaan Aryo, terus cerita dari podcast itu aku dengar sangat mengagungkan ibu, ya kan? Nah, aku bilang ibu saja saya sudah merinding. Boleh dong diceritain. No. Saya baru tulis kemarin ini. Saya baru upload ini. Dan ramai juga. Judulnya, tulisannya saya kan kalau saya bilang ke followersku saya tidak sedang mengupload foto tapi saya mengupload tulisan. Kan setiap foto yang saya upload itu tulisannya sudahlah sangat panjang sekali. Judulnya itu Aku Artis Yang Bodoh Promosi judulnya.
Iya, aku lihat. Nah, aku artis yang gimana? Aku artis yang bodoh promosi. Harusnya minggu-minggu lalu, bulan lalu ini, saya kan hampir 2 minggu di Sulawesi. Itu saya podcast sana sini promokan Komang dan lain, setiap kolaborasi setiap. Cuman saya pilih untuk pulang hanya karena di suatu malam Jakarta yang padat dan ramai, mama saya telepon, mama demam. Mama demam bukan kanker serviks, bukan tumor otak, mama pulang, tidak, demam. Demam itu yang 3 hari kan kita tahu demam itu hari pertama, hari kedua tinggi sekali, turun, selesai, sembuh, dan benar selesai itu. Saya sampai ke rumah sudah selesai dia. Saya bilang, what the hell, mama kayaknya berlebihan deh ini. Jadi kalau orang tanya saya itu mahir di bidang tertentu, tidak. Saya cuman pintar memuliakan ibuku. Saya cuman pintar memuliakan ibuku. Itu saja. Jadi mama cuma melapor saya demam. Aduh, kayaknya cucu ini saya harus, ya sudah pulanglah untuk apa sih ini? Untuk apa sih ini? Lihat kabar mereka dari video call, saya pengen pegang tangannya mamaku yang rapuh itu, antar dia ke pasar. Gosip tetangga. Dulu gosip yang secara pandangan sosial agama salah, kadang-kadang saya alhamdulillah saya bisa bergosip sama mamaku ya. Tetangga punya pagar baru ya. Karena mama. Kadang-kadang gosip tuh menyatukan ya. Menyatukan, saya tidak the power of gosip tuh kayak betul itu tetangga kita mau masuk polisi tuh. Pinjam duit ke kita ya mama ya. Kayak begitulah. Nah, ini berarti kalau beli tiket pasti one way ya? Enggak, udah beli pulang ya? Iya, baru satu. Jadi kayak tidak merencanakan kapan pulang. Betul. Sebelum berangkat. Ini saya balik kemarin itu berarti tadi malam saya pesan. Oh iya. Tadi malam saya pesan. Dan ini iya. kita cerita Wakatobi ya, bukan Makassar, bukan. Benar. Itu berarti saya dari Wakatobi ke Kendari harus 8 jam naik kapal. Iya, kebetulan penerbangan lagi tidak ada sementara. Jadi itu panjang lah. Iya, perjuangan pulangnya juga. Baik lagi soal ibu, aku pernah ibu, sorry. Abis tadi sakit demam, terus betul. Udah sembuh, terus terus udah biasa aja biasanya gitu. Jalan-jalan, orang-orang kalau pulang kampung itu jangan repotkan ibumu, sudah tua, sudah rapuh, sudah. Saya bilang kalau kau pulang kampung harus repotkan ibumu, coy. Benar. Karena justru ini, perasaan ini yang saya pengen rasa kalau pulang. Mamaku yang ngambilkan nasi. Kalau orang saya mau durhaka, kamu tidak durhaka, coy. Iya. Tapi kita pengen jadi anak kecil itu. Karena dia pun bahagia dengan dibutuhkan lagi. Sialan kalian ini. Podcast apa nih? Tapi benar. Jadi mamaku sebenarnya tinggalnya nggak jauh. Mamaku tuh tinggalnya nggak terlalu jauh, tapi berjarak. Wah, dikorek nih gantian. Tapi berjarak. Begitu ke sini, setiap kali nginep di rumah ini. Kalau pagi nih, padahal kita kan nggak tipe yang sarapan berat kan. Mamaku udah siapin nih nasi goreng, ayam, banyak banget. Aku sama Ari suka bingung. Waduh, kan kita nggak makan pagi yang kayak gini. Tapi mau nggak mau akhirnya, ya udah deh kita makan. Jadi terus makan siang. Selalu ditanya, makan siang nggak di rumah? Enggak mah, ada meeting gitu kan. Ntar ditungguin tuh. Pulangnya jam berapa? Ya, biasanya kan kita kalau siang nggak pernah ditungguin siapa-siapa ya. Betul. Ya udah jam 3. Ya udah deh mama tungguin makannya. Gak usah makan duluan aja, Terus makan malam juga gitu. Jadi mama udah siapin kita memang repot. Setelah ibunya nginep, berat kita naik. Bener. Karena dari pagi udah nasi, udah kenyang banget kita. Padahal biasanya kita nggak makan. Nanti kasih tau kalau ibu datang biar saya. Iya, bantuin. Tuh ini kasih naik saya bulking apalah. Iya, jadi memang itu bagus banget sih di saat pulang repotkanlah ibu. Repotkan. Karena sehari-hari dia nggak ada bang lain di sana. Begitu datang. Dan sepanjang pengetahuannya saya itu masa tua itu, apalagi ibu saya sudah janda bayi takdir tuh bisa dengan suaminya. Kita hanya bisa dikatakan hidup kalau bergerak, maksudnya. Betul. Ya kan bayangan kita tentang pensiun itu adalah saya yang duduk di teras, di depan ada laut. Iya. Tapi ternyata bukan begitu, padahal pensiun itu tetap berkontribusi di usia yang kau punya sekarang ini. Nah, ibu saya itu mau bergerak, partisipasi dalam arisan ibu-ibu. Ini masjid lagi butuh apa, dia aktif, harus tetap bergerak. Nah, saya tidak mau ini di masa tuanya ibu, dia hanya menjadi bagian dari society, tapi tidak menjadi ibu saya atau neneknya, anaknya saya.
Nah dosa tuh, dosa besar itu karena hakikatnya mereka itu peduli terhadap kita. Saya itu sudah pernah menggenggam Jakarta, pernah menggenggam Amiur, pernah punya prestasi banyak. Tetapi di mata ibu saya tetap menangis kalau saya sakit. Tetap saya masih anak kecil tuh di depan ibunya saya tuh. Aku juga mikir ibuku itu jarang olahraga. Terus beberapa pikiran di kepalaku, sih nggak pernah jalan keluar atau squat, strength training, angkat besi gitu segala macam. Sebenarnya olahraganya dia yang paling dia senengin adalah jalan sama anak-anak. Betul. Sama anak-anakku ke mall gitu atau apapun itu. Sebenarnya itu kita nggak usah mengharapkan orang tua yang sudah sepuh dia nge-gym gitu tiba-tiba mendaftar membership gitu. Kayaknya selama dia bergerak main sama anak-anak itu udah ada personal trainer nih mau nggak gitu kan. Dan anak kita juga memang lebih aktif daripada personal trainer entah. kejar mana mereka. Iyo, waduh, saya itu memang my everything lah. Iya, pulang ke rumah tuh perbaikan gizi, perbaikan hati, banyak ya. Betul. Dan mereka itu tidak betul-betul kalau wajah surga itu kan antara satu wajah anak-anak orang di Palestina dan ibu kita, betul. Karena kita kan lagi-lagi kan fixer, kembali lagi fixer. Kita pengen apa yang kurang di rumah ini, Mak, ayo kita bangun rumah deh. Ayo kita ganti rumah, ayo kita bla bla bla. Deh, sudah simpan. Simpan uang yang buat kau saja. Saya mau apa lagi ini? Terus maksudku bahkan kita pengen berbakti saja dia tidak kasih ruang itu. Benar. Saking dia hanya pengen berkontribusi kepada. Setuju sih. Jadi cara kita berbakti adalah hadir saja kalau saya hadir saja di sekitarnya. Orang saya kalau pulang kampung itu orang berpikir saya kayak ke rumah keluarga apa sih. Saya kalau pulang kampung itu tidur makan sudah itu. Tidur tidak sadar diri tapi di sekitarmu ada orang tua itu lebih mulia daripada aktif di luar kota jauh orang tua. Benar. Iya. Itu ya How to Make Millions ya. Iya, di film. Ya, kita juga ngelihat bahwa neneknya cuma pengen didatengin aja udah. Itu saja, gitu dan saya tidak mau kayak ayo guys kita berlibur ke rumah nenek seperti nenek mama kita atau neneknya anak kita adalah tempat wisata. Saya fuck man. Jangan begitu dong. Saya itu, ini demi Allah nih, saya itu setiap kota manapun itu kalau bukan mertuaku, mamaku yang di sampingnya. Saya hidup dengan mertua setiap hari. Walaupun sekarang lagi LDR dengan mertua ini karena anak sudah mulai besar. Saya tidak masalah itu ada mereka di sekitar kami. Lalu saya yang menyesuaikan tidak apa-apa. Kita kan yang kayak gimana ini bercintanya nih kayak mertua terlalu hadir sih maksudnya. Coba kayak ke sebelah dulu deh. Kayak kita harus beli rumah yang lebih besar. Komang kayaknya keramas pagi-pagi aduh berisik ini. Nah saya itu biar saya yang menyesuaikan asal mereka terbutuhi happy-nya tuh. Terbutuhi happy-nya begitu. Jadi nggak sabar sih sebenarnya filmnya nih. Filmnya sampai mana serunya, sampai benar-benar itu pranikah intinya. Oh itu pranikahnya. Pranikah ya. Oh jadi nanti akan ada sequel keduanya dong. Oh ada. Itu kontrak baru lagi nih. Kita tidak kerja ini. Film terus ini. Filmnya tuh dari pertemuan dua benturan budaya yang sangat kaya lah. Filmnya sangat kaya secara visual. Itu kau bisa lihat pemukiman Bali yang penuh dengan logo dan lambang-lambang, penuh dengan janur, penuh dengan baju batik dengan. Tapi di sisi lain kau lihat Raim, penuh dengan pantai, perkampungan nelayan. Kau lihat pertukangan, kau lihat interaksi orang Buton yang di pesisir, orang Bali yang di pegunungan atau itu. Bentrok visual saya sudah sekompleks itu. Mereka berjumpa, terjadi interaksi, belajar satu sama lain. Rain belajar tentang Bali dan kehinduannya, Komang belajar tentang Buton dan keislamannya. Itu interaksi yang sangat bagus lah. Saya rasa film ini bagus karena bukan hanya karena film ini tidak ditulis sama penulis yang dibayar oleh Star Vision. Film ini sudah ditulis jauh sebelum saya lahir di Lauhul Mahfuz sama Tuhan begitu rapi.
dan presisi yang kebetulan kami bisa capture di layar lebar. Insya Allah bisa dijadikan pelajaran untuk minimal untuk generasi. Jadi kau tidak sedang menonton film layar lebar ini. Kita hanya sedang melihat takdir Tuhan yang kebetulan kita bisa capture lewat layar yang lebar untuk dijadikan pelajaran. Aduh. Keren banget. Kapan tayang? Lebaran. Kalau aku temuin lebih baik, saya tidak akan melarang. Kalau emang kamu mau bahagiain aku, kamu yakinin kalau kita bisa sama-sama. Meme lakukan ini karena Meme ingin yang terbaik. Di hubunganmu sama Komang itu nggak mungkin terjadi. Aku nggak sabar, jujur banget nggak sabar nonton filmnya karena ngobrol dengan Bang Raim di 30 Days of Lunch atau di podcast satunya itu pengalaman yang berbeda Bang. Maksudnya aku ngelihat gimana waktu itu yang aku paling ingat adalah cintanya Abang ke ibu. Betul. Ya. Nah, terus sebenarnya jujur bukan lagu-lagunya saat itu, tapi abangnya. Personalnya. Mungkin banyak kalau Nucha kenalnya dari lagunya dulu, baru sekarang kenal akhirnya. Dan makanya aku undang lagi karena penasaran lebih dalam cerita sama Komang. Nah, sebenarnya pengen nonton juga jadinya gitu. Jadi aku senang banget sih obrolan hari ini, lucu banget. Kita belajar tentang long distance. LDM. Kita ngobrol sedikit tentang ibu yang lagi-lagi menjadi ini bulu mata apa air mata nih? Ada satu tuh. Yang selalu kita pasti kena ngobrolin tentang orang tua kita karena aku percaya gimana kita melihat orang tua itu sedikit banyak ngaruh gimana kita ke anak nanti. Betul. Kadang-kadang kita melihat kita tuh nggak dapat apa dari orang tua, terus bisa-bisa ngasih ke anak. Kita parentingin diri kita, anak kita tuh berhubungan dengan gimana kita dulu waktu kecil. Apakah kita cukup, apakah kita kurang, apakah kita bahagia atau enggak, itu semua ngaruh. Jadi kita harus bisa melihat orang tua atau hubungan kita dengan orang tua. Dan itu aku ngelihat banyak sih. Dan ya kamu deh terusin deh. Bang, aku mau nanya aja sih terakhir nih buat closing. Bakal ada lagu Komang part kedua gak nih setelah nikah? Edisi setelah nikah. Kalau kemarin kan berarti lagu pas lagi bucin-bucinnya nih ya kan, indah banget gitu kan. Ntar yang kedua ada edisi lagi ngomel-ngomel atau apa gitu gak? Pertama sebelum melanjutkan musik kan haram tuh satu. Langsung tegang, langsung diem gitu. Kenapa kayak gimana? Ya untuk sebagian orang gitu. Tapi saya kalau boleh jujur saya tidak mau membuat karya itu sebagai soundtrack dari pacarannya orang-orang. Saya pengen buat karya itu orang dekat kepada istrinya, orang dekat ingat kakaknya, abangku, orang ingat mamanya, orang ingat rantaunya. Saya pengen begitu. Saya pengen meninggal itu tidak mau tinggalkan ini perasaan yang lebay gitu. Saya sudah tulis ini. Judulnya itu kayaknya ya garis hitam di sekitar perutmu. Itu judulnya. Ya habis lahiran lah biasa kan ada apa itu disebut stretch mark? Birthmark apa? Itulah. Jadi kalau disingkat judulnya stretch mark. Mungkin. Kayak ada fase dalam hidupnya dia tidak pede. Showing dengan perutnya kan ada itu tadi setelah lahiran. Saya bilang masa bodoh dengan mau kaligrafi kah di situ kah? Itu melalui perut yang bergaris itu ada anak yang paling saya sayang setiap hari nih. Jadi tidak usah pedulikan itu. Istri ini aneh. Kita sudah miliki nih, kita sudah sah nih. Yes. Sudah tanda tangan. Kan ada 5 yang mengikat pernikahan itu janji, keluarga, adat, negara sama agama ada 5. Kita sudah pegang 5 berjabat tangan dengan istri kita. Tapi dia masih kayak jangan sampai suami saya tidak sayang. Itu. Tenang guys. Tenang guys. Selam dia. Aman. Terikat apa terjebak ya? Kan pernikahan itu adalah penjara paling berpahala. Sementara kebujangan adalah kebebasan paling berdosa. Bisa, betul. Kalau orang menikah 2 kali kan berarti pindah-pindah penjara. Iya. Mending mana? Sama-sama penjara tapi ya. Pernikahan adalah penjara, mertua kita adalah penjaganya.
Berat badan saya nambah setiap mertua ada di sini. Aduh, ada guard ini. Aduh. Oke, kalau gitu Bang Raim, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Jadi jangan lupa juga parents buat nonton film Komang yang akan hadir di Lebaran nanti. Ini, Iya kan, di Lebaran ini ya. Kita rayakan takdir. Kita rayakan takdir. Hari kemenangan. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih banyak.